Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Adrian Pratista. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang identitas, media dan masyarakat, khalayak dalam media dan pop culture. Pertama ada konsep identitas. Identitas berarti ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakannya dengan yang lain. Ada pula menurut Hobbes dan Abraham, identitas adalah konsep yang digunakan oleh orang-orang untuk menyatakan tentang siapakah mereka, orang macam apa mereka, dan bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Eh, Identitas Nama saya Raffi Adrian Pratista. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya berasal dari Cilacap. Lahir saya 4 Juni 2004. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Saya anak terakhir. Saya berasal dari Indonesia, lebih tepatnya Pulau Jawa. Saya pernah mengalami eh, pengalaman diskriminasi. Jadi saya ngalamin diskriminasi ini waktu saya SMP. Pada saat itu saya SMP sedang study tour bersama teman-teman saya ke suatu tempat wisata di Jakarta. Karena saya orang Cilacap dan saya kebiasaan ngomong apa karena emang bahasa sana tuh ngapak. Saya waktu di Jakarta itu saya keceplosan ngomong ngapak dan ada warga lokal, warga Jakarta itu sendiri. Setelah mendengar saya ngomong apa gitu, mereka tertawa. Mereka menertawakan saya, lalu meniru cara ngomong saya. Itu saya nggak kenal siapa itu orang orang random. Jadi di situ saya merasakan itu pengalaman diskriminasi saya. Lalu yang kedua ada media membantu mengkonstruksi identitas. Yang pertama, media membantu dalam menggambarkan dan menjelaskan identitas individu. Lalu yang kedua, media juga bisa membantu mendorong mengkonstruksi identitas dalam tiap individu, namun juga bisa menghambat. Lalu ada menganalisis media. Yang pertama, analisis media dari sudut pandang transmissional view. Analisis media dengan sudut pandang transmissional view ini berfokus pada bagaimana media mengirimkan pesan atau informasi kepada audiens tanpa terlalu mempertimbangkan peran audiens dalam menerima atau menginterpretasinya. Lalu yang kedua ada meaning based. Analisis media dengan sudut pandang meaning based melibatkan penelitian dan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana audiens menginterpretasikan, memberikan makna, dan berpartisipasi aktif dalam proses makna sosial. Lalu ada khalayak. Khalayak biasa disebut dengan istilah penerima sasaran, pembaca, pendengar, pemirsa, audiens, decoder, atau komunikan. Khalayak adalah salah satu unsur dari proses komunikasi. Oleh karena itu, khalayak tidak boleh diabaikan sebab berhasil tidaknya suatu proses komunikasi sangat ditentukan oleh khalayak. Cangara 2010. Khalayak khalayak juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada khalayak pasif dan yang kedua ada khalayak aktif. Khalayak pasif adalah khalayak yang tidak berdaya di hadapan media, sedangkan khalayak aktif berangkat dari Stuart Hall dalam tradisi cultural studies, model encoding atau decoding, di mana dalam proses komunikasi penyampaian pesan dikirim encoding, kemudian
diterima oleh decoding. Lalu ada pula tipe halayak. Yang pertama, audiens massal, program TV komersial yang dikonsumsi oleh kelompok. Yang kedua, ada audiens khusus, orang dengan minat unik. Yang ketiga, ada audiens individu. Lalu ada pula tipe teori halayak. Yang pertama itu adalah hypodermic needle theory. Hypodermic needle theory terkait dengan audiens pasif, khususnya media massa dari tahun 1950-an hingga 1960-an, dan memiliki efek langsung. Informasi dan pesan murni disuntikan melalui iklan dan propaganda dengan tujuan untuk memicu respon yang diharapkan. Lalu yang kedua ada cultivation theory. Teori kultivasi seperti hypodermic needle theory dalam hubungan dekat dengan audiens pasif, dan itu menunjukkan bahwa pesan berulang dapat mempengaruhi orang dan nilai-nilai mereka lebih baik atau lebih buruk. Misalnya, iklan bahwa terlalu banyak gula, garam, dan lemak dapat mempengaruhi kesehatan kita, dapat berdampak pada kebiasaan diet kita, dan kita dapat meningkatkan cara kita makan, dan sebaliknya. Terlalu banyak kekerasan di media mengarah pada perilaku kekerasan. Lalu yang ketiga ada two-step flow theory. Two-step flow theory, teori ini mengacu pada audiens yang sedikit aktif, tetapi pendapat pemimpin adalah perantara untuk mempromosikan pesan. Produk atau kampanye kepada audiens setia mereka dengan proses aliran dua langkah dan tampaknya mengurangi kekuatan media. Lalu yang keempat ada reception theory, encoding atau decoding. Analisis penerimaan adalah teori audiens aktif dan berfokus pada reaksi audiens terhadap teks media tertentu yang dikodekan. Menginterpretasikan makna dan mencapai kesimpulan setelah efek teka-teki, audiens dapat menolak atau membagikan pesan. Tergantung pada usia, nasional atau budaya, konten media dapat dibaca, mendekode konteks dengan cara yang berbeda. Lalu yang kelima ada uses and gratification theory. Uses and gratification theory menunjukkan bahwa audiens media aktif dan saat mengkonsumsi media, mereka memiliki serangkaian kebutuhan sosial dan psikologis. Makna kepuasan adalah kebutuhan yang terpenuhi ketika kita memilih film yang mencerminkan kepribadian kita dan kadang-kadang kebutuhan kita, tetapi juga kita terlibat dalam interaksi sosial. Atau kita menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri kita sendiri. Lalu ada popular culture. Menurut Stuart Hall, budaya populer adalah budaya sebagai suatu pertunjukan yang menampilkan ranah sesuai dengan kesepakatan bersama dalam masyarakat, serta di dalamnya terkandung ketahanan yang mengakar kuat. Budaya pop merupakan ranah berlangsungnya penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan kesepakatan nilai-nilai sosial dari paham penguasa yang mendominasi. Lalu ada perkembangan popular culture. Mempengaruhi budaya popular culture, budaya pop, karena budaya pop menjanjikan individualisme dalam kebebasan berkreasi hingga terkenal dan menjadi mikro selebritas. Ada juga contoh popular culture, yaitu meme. Adanya meme di internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya populer dan menjadi cara bagi orang untuk berbagi ide, komentar,
dan keceriaan dalam lingkungan digital. Ya, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.